Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, ini merupakan pertemuan pertama kita dalam tahun ajaran 2021 sampai 2022 mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Baiklah Ananda, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, ada informasi yang harus Ustadz sampaikan terlebih dahulu. Yang pertamanya, setiap Ananda semuanya wajib menggunakan buku pegangan PAI kelas 6. Kalau belum memilikinya, silahkan dibeli ke sekolah kita ya. Jadi, adapun materi yang akan kita pelajari pada semester 1 ini yaitu membaca surah Al-Kafirun, Asmaul Husna, bersikap toleran dan simpatik, memahami zakat, kisah para nabi, dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, masuk kita pembelajaran pertama mengaji surah Al-Kafirun. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi WhatsApp dan bantuan modul pembelajaran, peserta didik dapat membaca Al-Quran surah Al-Kafirun dengan benar. Yang keduanya itu dapat menulis Al-Quran surah Al-Kafirun dengan benar. Yang ketiga, dapat mengartikan Al-Quran surah Al-Kafirun dengan benar. Yang keempat, dapat memahami kandungan Al-Quran surah Al-Kafirun dengan benar. Allah menciptakan manusia dengan keragaman, beragam warna kulit dan suku bangsa, beragam bahasa dan beragam agamanya. Meskipun berbeda-beda, semua manusia harus saling menghormati, tidak boleh saling mencela atau menghina satu sama lain. Ya, dari perbedaan inilah yang nanti akan menjadikan kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Demikian juga pesan dari surah Al-Kafirun. Dalam surat ini juga diatur cara bertoleransi. Kaum muslimin tidak boleh ikut menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, masuk kita materi hari ini yaitu yang pertama membaca surah Al-Kafirun, yang kedua menulis surah Al-Kafirun, yang ketiga mengartikan surah Al-Kafirun, dan keempat kandungan surah Al-Kafirun. Nah, yang pertama A. Membaca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dan terletak pada juz ke-30. Surat ini terdiri atas 6 ayat dan turun di kota Mekah. Disebut juga dengan surah Makkiyah. Nama surat ini diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Sebelum membaca surat tersebut, mari sama-sama kita membacanya diawali dengan ta'awuz dan basmalah. Ayo sama-sama kita membaca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Bagaimana Ananda semuanya? Bisa? Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa dengan lancar membaca surah Al-Kafirun. Jangan lupa ya, diulang-ulangi terus di rumah sampai betul-betul lancar dalam membacanya. Mari kita perhatikan tanda baca ya di dalam surah Al-Kafirun.
Maka kalau kita tahu tanda-tanda bacanya ini, kita akan fasih dalam menghafal ataupun nanti melafazkan surah Al-Kafirun ini. Yang harus kita perhatikan yaitu panjang pendeknya bacaan. Ada mad fathah, mad kasrah, dan mad dhammahnya. Diperhatikan ya Ananda. Terus antara huruf alif dan huruf ain. Ya, huruf alif dan huruf ain ya. Untuk lebih lancarnya nanti silakan Ananda semuanya dibantu oleh orang tuanya, ibu atau bapaknya di rumah ya. Selanjutnya bagian B, menulis surah Al-Kafirun. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menulis surah Al-Kafirun. Yang pertama, perhatikan bentuk tulisan setiap huruf dan perubahannya ketika berada di depan, di tengah, dan di belakang. Yang dua, bedakan antara huruf yang dapat menyambung huruf di depannya dan huruf yang tidak dapat menyambung huruf di depannya berbentuk tunggal. Yang ketiga, telitilah dalam menyambung setiap huruf, berapa jumlah kelokannya harus tepat. Nah, itulah Ananda cara-cara penulisan surah Al-Kafirun. Silakan nanti di rumah Ananda coba untuk menuliskannya ya di buku tulisnya masing-masing. Selanjutnya yang C, mengartikan surah Al-Kafirun. Mari kita pahami setiap arti dari surah Al-Kafirun. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Arti perkataannya dapat dilihat di bawah ini. Maksud dari ayat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW berseru kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat keduanya, la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Arti perkataannya dapat dilihat di bawah ini. Maksud dari ayat kedua tersebut adalah Nabi menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Berhala bukanlah Tuhan, berhala adalah patung yang dibuat oleh manusia. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Arti perkataannya dapat Ananda lihat di bawah ini. Maksud dari ayat ini adalah Nabi mengatakan bahwa orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Orang-orang kafir tidak sama dengan orang Islam. Mereka tidak menyembah Allah tetapi menyembah berhala. Lanjut ke ayat keempatnya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Arti perkataannya dapat Anda lihat di bawah ini. Maksud dari ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW menegaskan kembali bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan pernah menjadi penyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Lanjut ayat kelimanya. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Arti perkataannya dapat Anda lihat di bawah ini. Maksud ayat ini adalah ayat ini sama artinya dengan ayat yang ketiga, yaitu penegasan bahwa orang-orang kafir pun tidak akan mau mengakui dan tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke ayat ke-6-nya, lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Arti perkataannya dapat Anda lihat di bawah ini. Jadi ayat ini menjelaskan antara orang Islam dan orang kafir harus saling menghormati terhadap keyakinan mereka masing-masing. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu kandungan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Mekah. Ketika itu, orang-orang kafir Mekah menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan diri mereka, akan tetapi
mereka menolak ajaran Nabi, bahwa mereka mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala. Dengan tegas, Nabi Muhammad SAW menolak ajaran mereka. Menyembah berhala adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah dosa besar dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, itulah Ananda penjelasan materi kita hari ini. Kalau ada yang belum paham, silakan nanti menghubungi Ustadz secara pribadi melalui WA-nya Ustadz. Jadi untuk tugasnya, silakan nanti Ananda kerjakan tugas di rumah. Yang pertama, tuliskan di buku tulisnya surah Al-Kafirun ayat dan artinya. Yang kedua, rekamlah suaramu membaca surah Al-Kafirun ayat dan artinya, dikirimkan ke WA Ustadz nantinya ya Ananda. Tugasnya paling lambat dikumpulkan hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Ada waktunya seminggu untuk mengerjakannya. Baiklah Ananda, sekian dulu pembelajaran dari Ustadz. Ustadz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.